Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Baik, sekarang bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan sekarang kita akan belajar tentang bab 6, membaca surat At-Tin. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ananda semuanya, mudah-mudahan dengan kita berdoa, maka Allah memberikan perlindungan kepada kita semua dan membukakan pintu hati kita untuk mendapatkan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk pembelajaran kita tentang membaca surah At-Tin, maka perlu Ananda semua mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu membaca surah At-Tin dengan tartil. Yang kedua, siswa mampu memaparkan pesan-pesan pokok surah At-Tin dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu menulis surah At-Tin dengan baik. Yang keempat, siswa mampu menghafal surah At-Tin dengan lancar. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, sekarang kita masuk pembelajaran yang pertama, yaitu membaca surat At-Tin. Mari kita mulai dengan membacakan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Jadi kita membacanya harus benar, tajwid dengan benar. Tanwin disambut dengan tanwin, tasdiknya antara wattini itu harus ditasdikkan, benar-benar ditasdikkan. Setelah itu ada lagi insah, itu ikhfa. Ya, harus samar-samar kita membacanya, tidak asal-asalan. Yang selanjutnya qalqala, laqad khalaqanal. Jadi itu adalah hukum tajwidnya adalah qalqala. Jadi dalam membaca Al-Quran surah At-Tin ini kita lihat tasdiknya, dengungnya. Setelah kita membaca surah At-Tin, kita lihat artinya. Arti dari ayat pertama yaitu demi buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, dan demi gunung Sinai. Yang keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. 7. Maka apa yang menyebabkan kamu mendustakan agama? Pada hari pembalasan,
Kedelapan, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Baik, selanjutnya kita masuk pesan-pesan surah At-Tin. Mengapa dikatakan surah At-Tin? Surah At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran, yang terdiri atas 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini dinamakan At-Tin, yang berarti buah tin, karena pada ayat pertama disebutkan sumpah Allah dengan menyebut demi buah tin dan buah zaitun. Karena buah tin ini adalah banyak manfaatnya bagi kita semua. Salah satunya adalah obat penyakit yang bisa mengencarkan dahak dan batu ginjal. Pada ayat 1-3, Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Namun banyak di antara manusia yang kemudian masuk ke dalam neraka karena perbuatannya, karena tidak bersyukur. Ini mengingatkan manusia untuk selalu ingat kepadanya dan bertakwa agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang menyimpang. Pada ayat 4, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Dan sebagai bentuk syukur atas penciptaan ini, manusia harus senantiasa bersikap bersyukur kepadanya. Karena penciptaan manusia ini lebih istimewa dari makhluk-makhluk lain. Yang diberi akal hanya manusia. Jadi, kita sebagai umat, sebagai hamba Allah, kita harus tetap bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat 6-8, Allah menjelaskan bahwa manusia memiliki potensi untuk melakukan kebaikan dan kesalahan. Namun, orang yang mampu mengendalikan dirinya untuk melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala yang tidak akan terhapus. Dengan demikian, surah At-Tin mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur atas penciptaannya, mengendalikan diri untuk melakukan kebaikan, dan bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksa neraka. Pesan ini sangat mendalam dan bermakna dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kita masuk menulis surah At-Tin. Dalam menulis surah At-Tin, menulisnya disesuaikan dengan kaidah bahasa Arab agar tulisan kita itu semakin bagus dan indah. Kita masuk tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu menghafal surah At-Tin. Dalam menghafal surah At-Tin, kita harus membacanya berulang-ulang agar ingat di kepala kita. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi dapat kita pahami dengan baik. Ibu, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.